Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, kita nih hari ini agak spesial sedikit ya. Nggak banyak-banyak, sedikit aja dulu. Kejutannya kita akan kupas tuntas lagi. Terus itu kita lagi ada di programnya Curhat Bray. Ya, biasalah kita akan ketemu sama, biasanya kalau di Curhat Bray itu ada sosok tokoh, pengusaha, atau kayak semacam apa ya, yang berpengaruh lah mungkin ya, yang ada di Balikpapan. Mas Bray baru bisa di Balikpapan, belum bisa keluar-keluar. Dan kebetulan hari ini dengan membuat janji yang sangat alot, dengan mengatur jadwal yang sangat alot, akhirnya kita bisa bertemu dengan Bapak Kapolres Kota Balikpapan. Kebetulan ada di depan saya. Ya. Ya, halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Salam presisi. Salam presisi, gitu ya. Ada salamnya nih. Ini saya belum tahu ini ada salamnya Salam gitu. presisi. Salam presisi. Itu apa itu Pak? Salam presisi. Itu salamnya Pak Kapolri. Salamnya Kapolri, Polri presisi. Ya. Oh, Polri presisi. Oke, jadi tahu lagi nih Mas Bray ya. Nah, tadi kan Mas Bray bilang Pak Kapolresnya Balikpapan. Kenalin dulu Pak, namanya siapa? Jadi Sebenarnya kayak ngenalin cerdas cermat gitu ya, ya. kenalin terus kan. Perkenalkan, nama saya Komisaris Besar Polisi Turmudi SIK. Saya lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 10 bulan 10 1973. Saat ini saya sebagai Kapolresta Balikpapan. Lengkap Lengkap. sekali. Tapi itu apakah betul tanggalnya? Tanggal lahirnya? 10 Seingat Bapak itu. 73 ya? 10/10/73. Iya. Tadi 78 aku bilang. Beliaunya ternyata tadi ada, sebelum saya masuk ke sini ya, ada sedikit ngobrol-ngobrol ya, orangnya humble juga dan banyak ngobrol santai lah. Saya kira tuh sekaku itu. Cuma kenapa saya juga pilihannya ke sini, ke beliau ini, banyak akun kota ya, terutama di Balikpapan itu mengangkat beliau. Ya, bukan di kontennya beliau, saya tidak ngeliat YouTube-nya beliau, saya tidak lihat Instagram-nya beliau, malah saya Karena memang dapatnya nggak punya. karena memang tidak nggak punya. Dan saya dapat itu memang dari akun yang lain, dan akhirnya saya memutuskan gimana caranya saya bisa ketemu beliau ya, dengan banyak proses, banyak cara akhirnya ketemu. Nah, kenapa juga saya harus kesini? Kenapa? Itu pertanyaan yang pasti akan kalian tanya, ya kan? Karena beliau ini akan dipindah tugaskan. Iya, betul. Nah, itu akan dipindah tugaskan. Sebelum dipindah tugaskan, akan bercerita ke sana dan mau kemana, beliau akan menceritakan dulu selama jabatannya di Kota Balikpapan. Karena banyak sekali warga Kota Balikpapan mengenal beliau ini sosok yang baik. Menurut saya dan masyarakat kota ya, Pak ya, yang saya baca komen-komen ya. Dan apa tadi dia bilang? Ya. Yang pertama tadi kamu bilang apa? Humble. Humble. Iya. Kenapa harus dengan saya terus humble? Iya. Harus dengan KPK ya kan? KPK singkatannya apa tuh? Warung kamu pasti kepedasan. Kamu pasti kepedasan. Iya. Nah ini salah satunya yang humble tadi. Kalau pedas kan pasti makan humble tuh. Sambel, Pak. Orang kepedasan pasti karena humble. Oh my god. Terlambat ya. Oh iya. Oh, jadi mainnya gini. Boleh Pak ya? Ternyata bisa diimbangin. Oke, ini kayaknya seru nih ngobrolan gitu nih. Aduh, saya diarahkan ke sana. Padahal saya sebenarnya tidak mau takut ya. Tapi boleh lah kalau kayak gini, udah izin Pak. Ya, Santai. santai Pak ya. Ya begitu Pak. Coba Pak, pasti akan ada kenangan yang terbekas di Kota Balikpapan Pak. Iya. Tolong ceritakanlah selama Bapak menjabat di Kota Balikpapan. Ini saya nggak pernah menanyakan pejabat tuh, harus saya detail-detail Pak. Saya tanpa teks dan agak menjaga kata bicara saya di Nggak usah dijaga. Ya, jadi Karena yang dijaga itu cukup kantor aja. ke kantor. Begitu loh Pak. Coba Ya. Pak. Saya sebenarnya di Balikpapan ini bukan baru ya di kota Balikpapan. Ya. Saya sudah 2009 akhir. Itu sudah masuk di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya. Nah,
Tapi di Polda sebentar, kemudian Kapolres Bulungan, kemudian Kapolres Berau, baru saya pindah ke Polda lagi, baru di Balikpapan ini. Jadi Balikpapan ini wah suatu udah kayak tempat tinggal saya sendiri lah, saya kayak kampung halaman sendiri. Karena memang nyaman banget gitu di Balikpapan. Apa yang membuat nyaman, Pak? Kok sampai nyaman banget? Nyaman banget karena tadi ada humble tadi kan gitu. Iya, kembali, betul. Saya suka humble. Ya, kalau suka humble, makannya di warung KPK. Iya. Saya sambil Promo. Nggak boleh. Tapi nggak apa-apa. Iya. Ya, UMKM. UMKM. Kebetulan punya saya sendiri juga kok, Pak. Ya karena Balikpapan yang pertama ya, kotanya nyaman. Nyamannya apa? Daerahnya itu tertata, rapi. Iya, Itu rapi. pertama. Oke, rapi. Kemudian yang kedua masyarakatnya. Mm-mm. Masyarakatnya sangat welcome banget. Baik banget. Baik banget masyarakat Balikpapan. Ini yang merasa saya betah. Kemudian apa ya, tingkat kepedulian sesama di Balikpapan ini kepada warga satu dengan warga yang lainnya itu udah kayak apa ya, suasana kebersamaan, kegotong royongan itu sudah kayak di kampung gitu. Padahal ini kota besar. Padahal kota besar. Calon IKN gitu. Ya? IKN lagi, Pak ya. Calon IKN gitu. Nah, itu yang membuat saya nyaman. Membuat nyaman di sini. Pengennya di sini terus. Pengennya sebenarnya ya. Pengennya di sini terus. Tuh. Itu sebenarnya beliau tuh nggak mau meninggalkan sini karena ya itu tadi sudah berarti dari masyarakat kita yang ramah sekali ya, kayak tidak suka mencari masalah. Ya, rata-rata karena banyak pekerja di sini. Iya, banyak pekerja, pendatang, pintu gerbang, jadi kerja, udah lengkap. pulang ke rumah, ya nggak terlalu kayak di kota besar yang harus banyak yang kesana kemari lah, kayak nongkrong banget gitu kan, Pak. Kejahatan juga kurang, Pak. Kejahatan saya di beberapa daerah yang sudah saya singgahin dalam rangka tugas itu relatif rendah di Balikpapan. Anda kayak, menurut saya bersyukur sekali ya tinggal di kota Balikpapan ini kayaknya. Ya betul. Nah, terus berarti dengan masyarakat kotanya, apalagi Bapak sudah kurang lebih di sini berarti 1,5 tahun, 2 tahun berapa? 2009 Untuk saya jadi Kapolres Balikpapan ini 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Tepatnya bulan November 2019. Meninggalkan ruangan ini dengan bawahannya Bapak, itu gimana Pak hatinya itu? Ya sedih. Kan pasti kan akan berbeda dengan kota lain kan? Ya sedih juga sih. Artinya bukan ruangan ini aja ya. Ruangan ini saya anggap ini hanya sekedar ruangan kerja. Yang notabene-nya mungkin kalau saya prosentase untuk saya di ruangan dengan di luar, lebih banyak di luarnya. Karena saya paling tidak suka nongkrong di ruangan. Lebih banyak di luar. Makanya banyak paparazi itu yang ngambil. Nah, mungkin seperti itu. Karena prinsip saya, kantor saya adalah di tengah-tengah masyarakat. Keren. Kantor saya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kalau ini hanya saya anggap ruang transit aja. Kalau di dalam sini videonya tidak viral. Kalau di luar videonya viral. Ini paling ntar lagi juga viral juga. Amin. Karena satu-satunya YouTuber atau konten kreator yang duduk di sini. Ya, mungkin. Iya duduk di sini. Betul. Iya, langsung backgroundnya fresh. Ya. Jadi memang berkesan selain di masyarakat, di tempat kerja, dan Bapak juga menganggap ini hanya persinggahan, di luar lah kantor Bapak sebenarnya. Sampai yang dikenal di masyarakat itu polisi baik. Itu loh Pak, yang selalu dikomentar, polisi baik. Dan yang viral itu kalau tidak salah waktu itu pada saat Bapak pertama kali itu kalau nggak salah yang anak-anak kecil Bapak panggil ajak makan lampu merah, kalau nggak salah itu yang saya mulai mungkin kalau mulai dilihat ya yang mulai terangkat. Terus itu ibu-ibu yang jualan onde-onde apa itu Bapak beli borong. Terus itu penjual bakwan yang baru-baru. Nah itu di daerah MT Haryono
Jadi kayak Bapak tuh suka banget memborong makanan penjual atau pedagang, terus itu dibagikan. Sosok itu yang bakal kehilangan nanti masyarakat tuh kehilangan Bapak itu. Itu secara spontan kah? Atau memang sudah bawaan, memang dasarnya Bapak itu mungkin waktu masa kecil atau kehidupan masa lalunya itu seperti apa sih, pengen tahu dong Pak sedikit. Iya. Apa namanya? Sebenarnya itu spontanitas saja ya, spontanitas saja. Kan saya kadang-kadang kalau jalan itu apa namanya? Pasti sama driver sama ajudan ya, kalau jalan itu SOP, memang sudah SOP. Nah, ketika kita menemukan itu, pasti saya selalu minta untuk berhenti. Kalau menemukan ya kira-kira orang yang kurang beruntung kan gitu, seperti saya dulu gitu. Apakah dipilah-pilah? Kan situ kan banyak pedagang atau orang yang pastinya kan tidak hanya 1-2 orang kan Pak. Di situ kan tukang dokan aja dari sini jarak sekian meter juga ada. Tapi kenapa itu yang dipilih atau itu? Atau memang ikutin hati nurani banget atau saya harus milih dulu deh yang mana deh? Kayak gitu sih Pak. Enggak juga. Itu spontanitasnya begini. Kadang-kadang kita kalau jalan itu pada saat sambil tugas juga kan, sambil jalan. Kadang-kadang kita juga nggak terlalu ngeh dengan lingkungan sekitar, juga nggak terlalu ngeh. Tapi ada kadang-kadang suatu suasana atau situasi kebatinan ketika melihat seseorang yang sedang ya kesusahan, orang yang jualan orang kecil itu kadang-kadang pada saat itu juga melihat langsung spontan. Tapi di waktu yang berbeda kadang-kadang kita juga nggak ngeh juga, karena ada pekerjaan-pekerjaan kita kan kadang-kadang sambil WA, sambil telepon untuk pekerjaan apa segala itu untuk ke staff. Nah itu kadang-kadang juga kita nggak ngeh dengan lingkungan sekitar kan. Tapi begitu kita udah rileks, santai, melihat itu kayak spontan kalau saya, spontan aja. Terus anak-anak yang ajudan kadang-kadang bikin syuting, difilmkan, atau itu no problem lah. Saya anggap itu bagian daripada kemajuan informasi, teknologi dan komunikasi aja. Karena saya menganggap begini, saya menganggap orang-orang yang saya temuin itu dulunya saya pribadi itu tidak lebih beruntung dari mereka yang saya bantu itu. Oh iya. Saya tidak lebih beruntung dari mereka itu dulunya. Ya itulah, itu latar belakang ya. Jadi memang saya dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga kecil. Jadi ibaratnya ekstrimnya memang begini, kalau dulu ya. Orang itu puasa Senin Kemis. Kalau saya dulu makannya Senin Kemis. Makannya Senin Kemis. Oh, oke. Sisanya puasa. Berarti zaman dulu apa makanan kesukaan Bapak waktu? Kalau ini kembali ke flashback nih, jadinya nih. Apa nih dulu Pak makanan kesukaan yang hampir tiap hari ini, berarti kalau zaman susahnya? Tiap hari makanan pokok saya tiwul. Nasi tiwul. Tahu tiwul? Tahu ya. Singkong. Gaplek. Oke. Itu jadi kebanggaan saya. Berarti sebelum polisi Bapak dulunya apa nih? Langsung masuk polisi, sekolah gitu, atau ada pekerjaan dulu kah? Masa kecilnya saya pernah dengar. Saya masa kecil layaknya masa kecil orang-orang di kampung saya dulu. Memang kampung saya juga banyak orang yang nggak mampu. Sebenarnya sama lah dengan masa-masa kecil yang lain. Cuman yang membedakan itu barangkali saya dulu lebih dituntut untuk ekstra, ya, tidak hanya mengharapkan dari pemberian orang tua. Karena saya merasa kurang. Jadi saya dulu SD kelas 2, kelas 3 itu saya sudah jualan es lilin. Jualan koran. Terus ikut bantu ngambilin anak panah itu kalau ada lomba itu. Anak panah? Oh, lomba busur. Di kampung ya, lomba busur itu. Kita ngambilin anak panahnya dapat upah kayak gitulah. Itu gitu. Mulai SD saya. Jiwa entrepreneur sekali Bang. Entrepreneur banget kan dari kecil sudah
Udah bisa cari tapi itu ya tadi ya faktor-faktor ekonomi atau gimana Pak? Ya kalau menurut Kebetulan? saya ekonomi. Ekonomi. Pasti ekonomi. Kalau saya ekonominya enak, orang tua saya mampu, mau ngapain aku harus jualan es? Oh, I see. Ini Mas Bre juga jadinya kayak gini kalau tarik benang merahnya. Beliau pernah di posisi seperti itu. Ya, di saat aku ada rezeki, ya kenapa tidak aku bagikan? Jangan sampai dia mengalami sama seperti saya gitu ya, Pak. Masuk Pak Eko. jadi benang merahnya di situ. Kira-kira seperti itu. Makanya saya bilang, saya itu dulu tidak seberuntung orang-orang yang saya bantu saat ini. Ya, Jadi tidak lebih beruntung dari mereka saya. Jadi saya tahu persis gimana rasanya jadi susah mencari makan, kesulitan ekonomi. Kemudian dia hanya mencari makan untuk sesuap nasi untuk hari esoknya lagi udah gak ada lagi. Saya merasakan itu juga. Ya, betul sih. Di kontennya Mas Bre itu ada yang seperti Bapak juga. Saya ada beberapa kali juga saya bagi-bagikan, terus itu ada tiba-tiba saya datang nyari. Tapi gini, pada saat saya mencari orang yang mau saya bantu, susah sekali. Pada saat saya tidak mau mencari, tiba-tiba ada. Iya. Itu kayak Tuhan tuh kayak ngasih jalan itu, ya udah kamu nggak usah nggak usah dijadwalkan, nggak usah diapain, udah Tuhan Betul. gitu aja. Padahal kan memang kan spontanitas. ya, padahal kan memang karena kita sistematis, di brandnya penuh dengan jadwal ini kemana gitu kan Pak. Ternyata tidak bisa digituin. Ya udah, kita sama anak-anak keluar. Tahu ada, ya udah itu langsung dijadiin aja. Dan itu bukan kayak memamerkan gitu sih Pak. Cuma memang aku pengen ada sesuatu lagi yang dibalukan. Kenapa sih hanya ada Baim aja di Jakarta? Kenapa sih ada Doni Salmanan aja yang ada di mana di Soreang? Kenapa di Balikpapan tidak ada gitu loh. Jadi kayak aku buat sesuatu yang seperti itu biar ada lagi orang-orang yang itu yang ada di Balikpapan. Ini salah satunya yang saya lihat yang selalu diambil sama paparazzi itu Pak Permudi. Itu yang saya selalu lihat, itu yang membuat saya penasaran. Dan berarti dengan packaging yang membranding Bapak polisi baik itu, tapi juga susah loh Pak. Saya kalau untuk menggoogling atau mencari sosok Bapak itu juga nggak terlalu tidak terlalu familiar, mudah didapat. Berarti kayak Bapak ini bersih banget. Saya coba korek ini, waduh. Tapi kalau memang yang di sosial medianya, memang Bapak itu di branding banget sama masyarakat kota di Balikpapan itu menghargai Bapak sekali sebagai polisi yang baik banget. Saya ketemu itu branding loh. Iya, karena memang yang setiap ketemu ini tuh ya kayak gimana tanggapannya, atau pas saya ngobrol-ngobrol, ya ini kita kehilangan nih hari ini gini nih, nggak ada lagi yang contoh gini, insya Allah masih ada lagi nih. Cuma ya memang sosok Pak Budi itu luar biasa di masyarakat Pak. Misalnya, iya, kayak contoh banget gitu. Nah, ya kalau saya dengan baru berkenalan dengan Bapak, terus itu saya mau ditinggal dan baru hari ini berkenalan, itu kayaknya penyesalan banget. 1 tahun 8 bulan saya kemana? Pandangan pertama langsung jatuh cinta berarti. Bahaya. Aduh ya Allah, kalau seperti ini saya memberanikan diri dari kemarin. Iya, ya saya hanya memang menikmati yang Bapak sempat ya pernah lah ada sampai cedera kepala. Itu saya lihat, aduh ini kenapa? Ya sempat lah ya kayak gitu-gitu lah Pak. Saya hanya menikmati melihat kepribadian Bapak itu ya di sosial media itu tadi di sosial. Nah, ini mau dipindah kemana? Oh, jauh-jauh ujung-ujungnya pindah kemana? Iya. Ini saya mau ngikut atau gimana? Untuk jadi lebih dekat lagi nih. Saya mau dipindah ke NTB. Itu memang di Nusa Tenggara Barat. Dari sananya atau kita Ya dari pusat. Dari pusat. Kita pindah itu tidak bisa ngurus. Kita tugas itu hanya berdasarkan perintah. Perintah dari pimpinan untuk pindah kemananya kita udah siap. Karena kita udah kontrak mati. Polisi itu udah kontrak mati ya dulu di Akpol itu udah ada janji kita siap ditempatkan di mana saja. Beruntung sekali yang ada di NTB. Kira-kira masyarakat NTB. Saya di NTB itu juga bukan hal yang baru. Saya pernah 9 tahun juga di sana.
9 tahun, Pak. 9 tahun. Oh, berarti ini di sana kalau pernah 9 tahun ada keluarga atau Ya, bisa main ini kayak kampung halaman lagi nih kalau bukan bicara. memang kampung halaman istri saya orang sana. Oh, ibu orang Ibu sana. orang Oh, berarti kayak kembali ke rumah dong, Pak. Ya, jadi sekarang sambil kita mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara sekaligus mendekatkan kepada keluarga. Itu nikmat, Nikmat. syukur nikmat saya yang luar biasa dengan penugasan saya yang sekarang ke NTB. Berarti sambil merawat orang tua nih, Pak. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Wah. Mungkin ini doa juga, doa orang tua untuk bisa dekat kepada Anak-anaknya, Pak ya. Wah, jadi ini masyarakat NTB mungkin nanti kalau channel ini bisa nyampe di NTB banyak yang ngelihat Pak Polres yang baik hati yang dicintai sama masyarakat Kota Balikpapan akan ada di sana. Insya Ya, Allah. Mudah-mudahan beruntung sekali. istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, Pak ya. Amin. Ya, inilah sosok beliau. Kamu jangan seperti saya yang lama baru mengenal. Pada saat ditinggalkan saya baru mengenal. Cepet orangnya Pak Termudi menurut saya tuh baiklah bisa menerima. Seperti saya bisa duduk di sini langsung ngobrol gitu bareng sama Bapak. Pak, sebenarnya saya banyak banget mau pertanyaan banyak banget, penasaran sekali. Cuma saya takut menyebut Bapak. Saya cuma minta lagi sedikit lagi buat Kota Balikpapan, buat masyarakat Kota Balikpapan dengan PPKM seperti ini, ya warganya tuh harus bagaimana, ya kan dengan Kapolres yang baru, ya gitu. Jadi untuk pesan saya kepada masyarakat Balikpapan, yang pertama tentu tetap selalu jaga silaturahmi dan kekompakan serta kenyamanan dan kerukunan masyarakat Kota Balikpapan yang selama ini sudah bagus ya, sudah baik antar umat beragama, antar suku, antar ras dan sebagainya itu sudah terjaga dengan baik sehingga situasi sangat kondusif, sangat kondusif di Kota Balikpapan ini. Kemudian yang kedua, saat ini sedang kita pada situasi pandemi COVID-19 yang mana selain berdampak kepada kesehatan tentunya juga berdampak terhadap ekonomi. Ya. Kebijakan-kebijakan kesehatan ini sangat berdampak kepada para pelaku ekonomi. Betul. Nah ini kita harus juga prihatin semua. Saya sendiri juga merasakan seperti itu. Bagaimana keprihatinan warga karena hari-hari saya juga terjun langsung ke lapangan. Dia harus tidak bisa jualan, kemudian diketatkan waktunya dan sebagainya. Kita harus tetap berikhtiar, kita tetap prihatin dan kita tetap harus tawakal di tengah pandemi seperti ini. Karena ini bukan hanya di Balikpapan aja, bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia sedang mengalami seperti ini. Sehingga ketika kebijakan untuk membatasi pergerakan-pergerakan ini dalam rangka kesehatan, ya, sebaiknya kita juga mendukung program-program pemerintah saat ini. Ada barangkali itu sebagian orang yang pelaku ekonomi terutama merasa itu kebijakan ataupun langkah terburuk yang dilakukan, tapi saya yakin itulah solusi terbaik untuk situasi pandemi seperti saat ini. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa normal kembali dan kedepannya nanti COVID ini merupakan satu penyakit berbahaya selayaknya penyakit berbahaya lainnya yang masyarakat sudah biasa menghadapi, tapi nanti tetap dengan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap SOP protokol kesehatan yang akan diterapkan oleh pemerintah kedepannya. Wah, itu ya, semoga masyarakat Kota Balikpapan menonton video ini ya, karena tadi ada pesan yang dicurahkan dari Pak Termudi. Ya, semoga itu juga bisa mengobati PPKM ini yang semua kena dampak, karena beliau pun juga terkena dampak karena beliau juga punya usaha juga seperti itu, sama dengan kita semua. Ya mungkin sampai di sini aja dulu Pak, karena kita cukup panjang waktunya hari ini terlalu lama.
Tapi nanti saya kalau misalnya ada waktu lagi saya pengen sebelum beliau berangkat, saya masih pengen duduk-duduk bareng lagi sebenarnya. Di NTB aja. Undang khusus ke NTB. Oh, diundang khusus ke NTB. Insya Allah mudah-mudahan banyak rezeki dan mudah-mudahan juga COVID ini berlalu. Jadi Indonesia bisa pulih kembali. Amin. Ya, itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak Rudi. Makasih banyak saya diluangkan waktunya buat masyarakat Kota Balikpapan. Semoga kita masih beliau tidak ada tapi kita masih bisa melihat sosok beliau ini di video-video lah ya Pak ya yang ada di sosial media itu aja ya. Oke, itu aja hari ini. Mas Bray pamit, Pak Turmudi selaku Kapolres Kota Balikpapan juga pamit. Semoga beliau di tempat yang baru dicintai juga masyarakatnya. Amin. Karena itu juga kampung halamannya. Amin. Dan bisa bertemu dengan orang tuanya juga. Bonusnya merawat orang tua. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam presisi. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih.